Halo, nama gue Ria Milasari, biasa dipanggil Mila. Umur gue sekarang 21 tahun, dan gue kesibukan sehari-harinya adalah seorang MUA atau makeup artist. Gue juga aktif di beberapa sosial media sebagai beauty content creator. Sebenarnya gimana sih gue bisa menjadi MUA? Itu awal mulanya pada saat gue kecil. Cerita sedikit sih, waktu gue kecil, dulu pas waktu SD kan sering banget ya ada kayak Kartinian, dan anak-anaknya tuh diharuskan untuk ke salon gitu, pakai baju adat, terus di make upin. Cuman pada saat gue SD dulu, kebetulan keluarga gue itu bisa dibilang ekonominya lagi down banget, lagi di bawah banget. Jadi bokap gue kebetulan dulu waktu gue lahir lagi kena PHK-an. Mungkin masih berkaitan sama tahun 98 karena 2001 belum terlalu jauh. Jadi banyak banget yang kena PHK-an pada saat itu. Jadi bokap gue adalah salah satunya. Maka dari itu ekonomi keluarga gue lumayan sulit. Bokap gue kerjanya juga masih serabutan, masih belum kerja tetap. Untuk sehari-hari makan juga ya udah seadanya. Jadi balik lagi waktu gue mau Kartinian itu, teman-teman gue semuanya itu nyewa baju dan make up di salon. Tapi karena keluarga gue ekonominya sulit, mau nggak mau harus cari cara lain. Pada saat itu sih nyokap gue usahain biar anaknya tetap ikut Kartinian itu dengan cara dulu nyokap gue minjemin kebaya untuk gue Kartinian, sekaligus akhirnya dulu nyokap gue sendiri yang make upin gue. Cuman waktu itu nyokap gue nggak punya banyak make up atau nggak yang full banyak, hanya base-nya aja sih, seadanya gitu. Tapi gue sebagai anak kecil yang excited banget untuk acara Kartinian itu, di make upin, pakai baju adat yang seharusnya kayak gitu, gue tetap excited. Gue tetap senang, tetap happy, tetap nggak sabar menanti hari-hari itu. Jadi pada saat itu akhirnya nyokap gue yang make upin, dia yang ngeusahain, walaupun ya sebisa dia. Dan gue mulai sedikit suka. Gue ngerasa kayak ya udah, gue tertarik gitu. Itu waktu sekitar gue kelas 4 atau 5 SD. Jadi setelah saat itu gue sering kayak mainin makeup nyokap gue gitu, kayak masih ya namanya anak-anak gitu ya, nggak bagus tapi ya cuma dimain-mainin gitu doang. Sampai akhirnya setelah gue SD, SMP sebenarnya gue nggak terlalu nggak terlalu sering nyoba buat makeup. Bahkan waktu SMP tuh gue sama sekali nggak kenal makeup sama sekali, nggak. Cuman waktu mulai masuk gue SMA itu di mana-mana lagi booming banget beauty content creator, beauty vlogger di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Dan gue cukup tertarik gitu. Gue cukup menyukai. Gue juga nyoba-nyoba walaupun masih belum punya alat makeup yang banyak gitu ya. Dan kebetulan dulu kakak gue itu kerja, jadi gue sering minjemin makeupnya dia gitu. Sampai akhirnya ya gue belajar sedikit demi sedikit, dari yang tadinya nggak bisa pilih shade bedak, yang tadinya nggak ngerti teknik-tekniknya, yang tadinya gue masih ya udah sekedar
buat iseng aja gitu. Ya udah, gue mulai belajar otodidak, mulai cari-cari tahu, sering nontonin konten beauty vlogger. Gue juga sering ya belajar lah sedikit demi sedikit, kayak gimana sih teknik ngeblend eyeshadow dan lain sebagainya. Gue juga nyoba-nyoba buat makeup-makeupin temen-temen gue, terus kakak gue, pokoknya orang yang pengen maksudnya yang pengen minta tolong buat makeupin, gue excited banget. Kayak gue coba, bisa jadi bahan belajar gue gitu, bisa buat baratnya kelinci percobaan lah temen-temen gue gitu, kayak minta tolong buat di makeupin, gue tuh seneng banget. Cuman untuk menjadi seorang MUA, makeup artist, itu yang pasti harus mempunyai modal. Di saat itu gue masih sekolah, gue belum bisa beli makeup yang mahal-mahal, ya sekedar kadang punya kakak gue yang gue pakai, atau kadang gue beli yang bisa dibilang murah-murah lah gitu. Gue mulai dari situ, gue belajar, gue cari-cari caranya, gimana sih caranya tuh yang bener. Terus mulai nyicil dari yang gue bisa dibilang dulu nggak ngerti ya mana yang ori, mana yang KW gitu. Gue dulu sering banget kalau yang murah ya udah gue beli kayak gitu. Padahal gue nggak tahu itu tuh ori atau enggak, bagus atau enggak, bahaya atau enggak. Dulu tuh gue nggak ngerti, zaman SMA. Yang penting gue beli, gue punya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gue nyoba cari tahu kan, maksudnya sekarang kan informasi tentang makeup itu kan banyak ya, beragam gitu, di mana-mana ada. Dan ya gue coba cari tahu sendiri mana yang ori, mana yang KW, mana yang bagus untuk kulit kering, untuk kulit berminyak. Dan nggak gampang, susah, dan nggak instan gitu. Kita butuh keterampilan, butuh keberanian, butuh support, dan banyak hal. Tapi gue yakin kalau ya bisa, kita walaupun belajarnya pelan-pelan, dari yang benar-benar cuman punya bedak, pensil alis kayak gitu kan, cuman ya nggak apa-apa, pelan-pelan, nyicil. Gue kadang suka bingung gitu sama, bisa bilang orang-orang yang ngomong gue nggak bisa make up, jadi ya udah gue natural aja. Maksudnya nggak bisa make up itu kita bisa belajar, tergantung ada kemauan apa enggak. Sebenarnya kuncinya itu. Tapi ya balik lagi sih sama pilihan orang mau make up atau enggak, itu kan tergantung sama pribadi masing-masing. Tapi gue nggak suka sama statement yang gue lebih baik natural aja, karena emang gue mah nggak bisa make up jadi natural aja. Karena menurut gue semua tuh bisa dipelajarin, semua itu tergantung sama kemauan diri kita. Balik lagi, semua nggak instan. Gue pelan-pelan belajar, cari tahu. Kadang gue ngikutin workshop, kadang gue ngikutin beberapa ya biasa challenge gitu, dari mungkin ada dari instansi mana bikin workshop, abis itu bikin challenge-nya. Nah itu kadang gue suka ngikut. Terus nanti kalau menang biasanya dapat produk gratis, dan itu gue seneng banget, excited banget, kayak ya lumayan gitu buat nambah-nambah kepunyaan gue gitu. Dan perlahan gue mulai mau masuk kuliah gitu. Gue tuh pengen banget masuk kuliah dengan jurusan yang sesuai sama kesukaan gue, bisa dibilang passion, bisa dibilang termasuk hobi juga sih untuk masalah permakeupan ini. Cuman ya balik lagi, dari orang tua kayak dibilang nggak ngedukung sih, nggak juga, tapi lebih ke realistis gitu ya. Kalau orang tua kan maunya udah jurusannya yang realistis aja, yang mungkin untuk nyari duit tuh gampang gitu, di mana aja tuh bisa.
Dan sebenarnya kalau untuk jurusan seperti tata rias, tata kecantikan, tata busana gitu, sebenarnya bisa, asal kita tahu pasarnya. Cuman ya balik lagi, namanya gue juga untuk kuliah masih biaya dari orang tua, mau nggak mau harus ngikutin apa yang dimau sama orang tua. Di balik itu juga gue juga pengen berusaha sih kayak belajar hal lain gitu, jadi nggak mesti gue tekunin satu hal, siapa tahu gue bisa punya jalan gue sendiri untuk kesukaan gue nantinya. Gue tetap belajar make up, tetap gue pelajari, tetap gue asah kemampuan gue, tetap gue coba untuk selalu update tentang make up terbaru, tentang teknik-teknik make up terbaru, tentang gimana sih tahun ini tuh populernya make up yang kayak gimana. Kayak untuk tahun-tahun ini kan kayak make up Korea kayak gitu lagi populer banget, dan gue sebisa mungkin untuk mempelajari itu, walaupun hanya lewat YouTube, TikTok, ya sosial media. Gue belajar sendiri pelan-pelan sembari gue ya untuk mempelajari itu gue juga nyicil ya kan, maksudnya nabung dari uang jajan gue, nabung dari uang event gue, dikit demi dikit untuk beli make up. Ya gue yakin, maksudnya gak harus masuk ke jurusan yang tata rias atau tata make up, gue bisa dengan usaha gue sendiri gitu. Walaupun ya pada kenyataannya sekarang tuh banyak banget kursus-kursus make up gitu. Cuman kan emang kalau kursus sekolah gitu, udah dipastikan kita harus punya modal yang bisa dibilang uang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya untuk saat ini emang gue belum bisa untuk kuliah atau sekolah atau kursus untuk per-make up-an. Cuman gue tetap belajar sendiri, tetap mempelajari itu, tetap update tentang makeup terkini gitu. Dan gue yakin walaupun pada saat ini gue sebenarnya belum menjadi MUA atau makeup artist, dan gue juga bukan beauty content creator, tapi gue yakin mungkin nanti seiring berjalannya waktu gue bisa jadi itu. Cuman belum waktunya aja mungkin. Pada kenyataannya ya memang belum. Sekarang gue masih mahasiswa tingkat akhir yang masih bergelut dengan perskripsian gue, dan gue juga aktif di organisasi kampus khususnya teater. Dan gue bersyukur banget sih, gue masih syukuri atas apa yang gue jalani sekarang, karena ya dengan gue masuk ke teater, walaupun gue sekarang belum jadi MUA, gue masih bisa buat ya bantu teman-teman di teater untuk bagian make up kostumnya. Gue juga bisa belajar di situ. Gue juga kadang kalau teman-teman gue ada yang minta tolong make upin, ya gue coba gitu, maksudnya untuk sembari gue belajar. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya emang mau untuk nyoba buat ngebuka peluang gitu gue untuk menjadi MUA, tapi banyak hal yang gue nggak siap, banyak hal yang bikin gue kayak takut, kayak ya belum merasa pantas. Karena sebanyak apapun teman-teman gue yang bilang ya makeup gue bagus kok, ketika gue make upin orang bagus kok, tapi gue belum terlalu percaya diri untuk ya ngebuka pasar gue untuk menjadi seorang MUA, untuk make upin orang ngasih budget. Gue belum terlalu pede karena gue masih dalam tahap belajar juga. Gue masih harus banyak cari tahu, gue harus masih banyak
nabung untuk beli alat-alat makeup yang bagus-bagus, yang sesuai sama makeup artist lainnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, pelan-pelan, mungkin dari teman-teman atau dari anak-anak yang mau wisuda atau lain. Cuman balik lagi, gue belum pede, gue belum siap, gue belum yakin sama diri gue, dan ya sekarang gue tetap syukuri karena gue masih bisa sembari belajar. Mungkin belum saatnya, gue tetap gue nggak menyerah, gue pantang menyerah. Gue tetap mencoba, tetap mencari cara, sambil belajar. Siapa tahu nantinya gue tetap akan bisa mewujudkan apa yang menjadi impian gue, apa yang gue suka. Mungkin pelan-pelan, perlahan, sambil belajar di teater gue untuk make-upnya, untuk karena kan kalau make-up artist itu maksudnya nggak cuma make-up bagus aja gitu. Kadang kan kita harus mengasah keterampilan kita juga untuk selalu update lah tentang gimana sih tren makeup terbaru kayak gitu. Sembari belajar, gue juga menguatkan keteguhan hati gue supaya lebih yakin lagi, lebih percaya lagi kalau ya apa yang gue impiin bisa kok nantinya kecapai. Mungkin belum saatnya aja. Cuman ya udah, maksudnya kita syukuri apa yang udah kita jalani sekarang. Gue juga bersyukur, maksudnya gue masih bisa punya wadah atau tempat gue untuk mengasah kemampuan gue, yaitu di teater gue untuk menjadi makeup kostumnya, timnya. Terus juga gue masih bisa bantu teman-teman yang atau tetangga gue atau teman-teman gue yang mau make up tapi belum bisa. Gue kadang suka bantu mereka untuk yang nge-make upin atau bisa ngasih teknik-tekniknya, ngasih tahu gitu, sekedar sharing lah sama mereka gitu. Dan kalau untuk menjadi beauty content creator, gue sih kadang suka iseng aja sih ya di sosmed gue, kayak bikin apa yang lagi tren gitu gue bikin, walaupun ya emang cuman untuk kepuasan hati gue aja sih, bukan yang untuk menjadi mata pencarian gitu, enggak. Gue cuman untuk iseng, untuk kesenangan gue, untuk kepuasan gue sendiri, untuk ngelihat kayak oh bagus juga sih, maksudnya kayak lucu gitu dan bikin gue happy, sekedar gitu aja. Kalau untuk sekarang ini maksudnya belum yang benar-benar menjadi mata pencarian tuh, belum. Untuk dunia permakeupan di hidup gue cuma sekedar untuk kesenangan hati gue aja, kayak gue makeup sendiri atau ya tadi kayak makeupin teman-teman gue, atau gue belajar di makeup untuk teman-teman teater gue ketika mau pementasan, sekedar kayak gitu-gitu aja sih. Emang belum yang untuk menjadi mata pencarian sih, emang sejauh ini belum. Tapi gue yakin mungkin suatu saat ada jalannya bisa menjadi apa yang gue impikan. Belum sekarang mungkin gak apa-apa, karena hidup itu kan belajar ya, maksudnya hal kecil aja tuh bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin untuk sekarang gue belum, gue dituntut untuk belajar lagi, cari tahu lagi lebih dalam, asah kemampuan lagi, keterampilan gue lagi, ya mungkin supaya bisa menjadi apa yang gue impiin. Tapi kalaupun emang impian gue nantinya nggak kecapai, gue yakin akan ada jalan untuk sukses. Nggak harus sesuai apa yang kita inginkan, karena gue juga nggak mau berekspektasi yang berlebihan gitu. Gue lebih ke realistis aja sih, maksudnya kayak ya udah, kita berjalan sesuai dengan
apa yang sudah kita lalui. Mungkin kalau kuncinya untuk diri gue sendiri sih yang penting harus lebih pede lagi sih, karena gue tuh kebanyakan mikirin gimana ya kata orang, gimana ya orang lain tuh bakalan nganggep kayak gimana ya, bakalan ada omongan gimana ya. Gue tuh terlalu mikirin hal yang kayak gitu-gitu loh. Jadi apapun yang gue lakuin, apapun langkah yang gue ambil, gue ngerasa gak puas, ngerasa gak bagus gitu. Mungkin gue harus lebih meyakinkan lagi sih untuk sekarang ini sembari belajar untuk bisa ya menjadi MUA yang bagus gimana, belajar makeup yang lebih banyak teknik lagi, mungkin kayak gitu sih. Cuman balik lagi, kalaupun emang suatu saat gue nggak bisa menjadi MUA, ya mungkin ada jalan lain untuk gue bisa sukses, karena hidup harus terus berjalan, dan apa yang kita suka kadang emang nggak bisa kita dapetin, itu nggak apa-apa. Kurang lebih sih begitu. Jadi intinya gue adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang lagi bergelut pusing dengan perskripsian. Gue juga aktif di teater gue yang sekarang bisa dibilang lagi sibuk-sibuknya. Cuman gue harus tetap bagi waktu sama kuliah gue, tapi gue sebenarnya tetap mau di teater gue. Jadi ya gue masih gak jelas gitu. Untuk mata pencarian gue belum yang benar-benar punya gitu. Tetap ya masih serabutan lah intinya. Kadang gue ikut-ikut event-event doang, kadang gue ikut-ikut riset-riset tentang permakeupan juga, kayak gitu-gitu doang. Jadi kalau untuk sekarang gue masih adalah seorang mahasiswi tingkat akhir dan mahasiswi yang aktif di organisasi teater. Walaupun pada kenyataannya ya udah, gue adalah seorang beban keluarga yang tiap hari kalau mau kemana-mana masih takut-takut gak boleh gitu sama orang tua, karena udah pasti kan kita harus minta duit gitu sama orang tua. Jadi takut-takut boleh nggak ya gitu. Belum yang benar-benar punya penghasilan tetap lah, masih serabutan. Cuman ya nggak apa-apa, mungkin belum saatnya, mungkin di depan sana akan ada pelangi yang lebih indah. Cuman kalau dari gue cukup bersyukur atas hidup gue yang sekarang. Nggak semua orang bisa menjalani hidup seperti gue. Mungkin begitupun dengan kalian semua. Dan that's it. Itulah cerita tentang impian gue, kehidupan gue, sedikit curhat lah ya, maksudnya untuk ngeluapin aja sih kayak apa sih yang gue inginin, dan ya emang sampai sekarang belum bisa tercapai. Cuman ya udah nggak apa-apa. Mungkin nanti akan ada jalan lagi, siapa tahu tahun depan atau besok atau kapanpun gue bisa menjadi apa yang gue inginkan dan membanggakan untuk orang tua gue, walaupun sekarang masih menjadi beban keluarga. But it's okay. Sebenarnya nggak ada yang namanya beban keluarga. Kalau emang keluarga kalian ikhlas buat ngebimbing kalian, buat ngedidik kalian, nggak ada kok beban keluarga, tenang aja. Gitu sih cerita dari gua, kurang lebihnya mungkin ya nggak tahu menarik atau enggak, bisa dibilang biasa aja sih. Cuman ya begitu, dari gue kecil sampai gede nih sekarang 21 tahun ya, sebenarnya gue pengen banget jadi MUA, pengen banget jadi beauty content creator, karena menurut gue kayak menarik aja gitu. Maksudnya kita bisa ngasilin karya yang mungkin akan menjadi jejak digital buat nanti anak-anak kita ke depannya gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Kayak gitu sih. Gitu aja cerita dari gue. Semoga teman-teman semua bisa
mendapatkan mimpi dan bisa menggapai mimpi-mimpi teman-teman semua. Begitupun dengan saya. Gitu aja cerita dari saya. Bye-bye.